wawancara nanti begitu Bapak Ibu. Nah, ini meng-highlight dari tadi Bu Sri Utami yang perlu kami sampaikan di sini. Yang pertama yang jelas kita karena sudah niatkan untuk ikut seleksi calon guru penggerak, maka yang pertama tadi perbanyaklah mencari informasi tentang guru penggerak Bapak Ibu. Di kanal YouTube banyak sekali, panjenengan bisa mengakses di sana untuk memperkaya referensi. Jadi ini perlu untuk kita siapkan sebagai bekal kita. Kenapa? Karena dengan kita memiliki bekal yang cukup, maka kita nanti akan tampil yakin, percaya diri Bapak Ibu. Dengan percaya diri, itu kita akan punya sikap tenang. Tenang. Nah, kenapa tenang ini sangat diperlukan? Karena kalau kita tidak terbiasa dengan wawancara, biasanya itu ada grogi. Begitu, karena nanti namanya wawancara langsung itu kita tidak tahu apa yang akan ditanyakan. Terus kita juga belum kenal beliau para asesor itu nanti seperti apa orangnya. Dengan kita mempersiapkan diri, materi yang kita siapkan sudah siap, maka kita akan jauh lebih tenang. Tenang ini akan menghantarkan kita step by step, ketika pertanyaan demi pertanyaan disampaikan, kita akan bisa menjawabnya itu dengan lancar begitu nggih Bapak Ibu. Tetapi kalau kita sudah kondisinya nggak tenang, seberapa besar pun persiapan kita, tulisan sudah ditempel di mana-mana gitu ya misalkan untuk persiapan itu, kita bisa ngeblank Bapak Ibu. Kalau sudah ngeblank itu, waduh, ini fatal biasanya. Ditanya sudah semakin freeze, kita suaranya gemeteran, nggak jelas begitu. Ditanya A, jawabnya B, semakin kacau. Nah ini biasanya Pak Asesor itu terus off kamera, biar ini membantu kandidat ini nanti bisa tenang biasanya. Seperti itu. Nah kalau sudah kelihatan tenang, nah biasanya akan dilanjutkan. Jadi sekali lagi, untuk asesor itu pada dasarnya yang saya alami ya Bapak Ibu, tidak ada yang menyeramkan. Semuanya ramah-ramah, asik sebenarnya. Tapi ya tergantung kita nggih, tergantung kita bagaimana mempersiapkan diri kita dengan kondisi seperti itu, kita bisa tenang atau tidak, begitu. Nah, ini pengalaman saya. Jadi dari 2 asesor itu yang saya tangkap, asesor 1 itu biasanya akan bertanya terkait informasi umum guru penggerak. Jadi hal-hal wawasan kita tentang guru penggerak nanti akan digali dari asesor 1. Dan untuk asesor 2 itu biasanya akan menggali tentang personal kita. Ya, tadi yang disampaikan banyak sekali tips-tipsnya dari Bu Utami tadi, kita akan digali pengalaman kita, pengetahuan kita sesuai dari esai yang kita tuliskan. Maka di situ perlu sekali kita siapkan yang namanya ketenangan. Ada yang mengatakan bahwasanya asesor 2 atau salah satu asesor itu ada itu dari unsur psikolog, sehingga itu akan melihat kejiwaan kita, kesiapan mental kita. Nah dari sisi gelagat kita itu ya, itu biasanya sudah bisa terbaca kalau itu memang seorang psikolog yang bertanya kepada kita. Maka tipsnya ketika kita diwawancara, hendaknya pandangan kita itu fokus kepada penanya, pada asesor. Jadi jangan terkesan kita itu melihat ke atas, ke samping atau kemana gitu. Itu nanti kesannya kita itu sedang nyari-nyari tulisan-tulisan kecil mungkin bertanya. Itu nanti malah justru jadi catatan itu. Jadi sebisa mungkin kita tatap, kita hadapi pertanyaan demi pertanyaan itu dengan senyum, dengan tenang, begitu nanti akan lebih meyakinkan Bapak Ibu. Itu mungkin salah satunya. Jadi nanti ketika ditanya oleh asesor, jangan segera buru-buru menjawab. Diam sesaat, senyum, begitu, meyakinkan intinya kita tujuan kita meyakinkan, kita jawab dengan mantap, Bapak Ibu.
kita jawab. Nah, ketika kita tenang, diam sesaat itu sebenarnya juga sambil mempersiapkan jawaban yang mau kita siapkan. Dengan ketenangan nanti insya Allah akan lancar Bapak Ibu. Ya, itu terkait nanti pada waktu sesi wawancara. Terus selebihnya ini sudah banyak sekali tadi disampaikan oleh rekan kami, sehingga tidak elok lah kalau saya perpanjang pada sesi ini, akan lebih elok kalau kita lengkapi dengan sesi tanya jawab. Mungkin itu saja dari saya, Bapak Ibu. Terima kasih atas atensinya. Kita berlanjut pada sesi tanya jawab, nggih. Sementara itu yang bisa kami sampaikan. Monggo waktu saya kembalikan kepada Bu Ana. Terima kasih Pak Din, luar biasa juga ini. Ternyata daya lentingnya juga sangat tinggi, apalagi tadi keadaan sakit, ternyata harus menunjukkan sikap yang profesional, seperti baik-baik saja begitu ya. Ini nggak mudah tentu saja ya Pak Din ya. Luar biasa ya Bapak Ibu. Iya. Bu Ana, iya Pak Yuli. Bu Ana. Iya Pak Tio. Tadi kan Bu Sri tadi kan daya lentingnya kan yang saya mati ya, langsung gercep pakai HP juga gitu ya. Cuma on. Nah ini Pak Khairuddin ini juga lentingnya luar biasa. Begitu sinyal wifi-nya mati, langsung connect tethering, ternyata tethernya kuotanya habis. Langsung cari kafe ngopi, ternyata bukan cari, saya tadi cari sinyal di kafe untuk ngopi, ternyata istrinya dicari suruh berikan pulsa. Wah, dan langsung gercepnya luar biasa. Ibu Ana, monggo. Iya Pak Tio, benar sekali tadi secara tidak langsung juga mengingatkan kepada Bapak Ibu kandidat calon guru penggerak ya angkatan 9 yang berarti nanti harus menyiapkan segala sesuatunya termasuk tadi nggih keadaan jaringan, kemudian mungkin bahkan kalau dimungkinkan kadang terjadi listrik mati bisa juga menyiapkan ini Pak ya genset atau apa, bahkan mungkin seperti itu. Jadi memang benar-benar harus disiapkan semaksimal mungkin. Luar biasa Pak Din, terima kasih. Baik Bapak Ibu, selamat datang juga bagi yang baru bergabung di komunitas kami, komunitas Peta Mahardika, yaitu komunitas yang terdiri dari guru penggerak angkatan 4 Kabupaten Blitar. Untuk yang selanjutnya, ini sesi yang sangat asik sekali, ya. Sesi saling tanya jawab. Ya, nanti Bapak Ibu dipersilahkan untuk menyampaikan pertanyaan kepada narasumber, ya. Namun sebelum menyampaikan, tolong nanti diperkenalkan diri dan juga sekolah asalnya, begitu. Baik, segera kita mulai ya Pak Tio ya untuk sesi tanya jawab, ya. Siap, ikan sepat, ikan gabus. Lebih cepat, lebih bagus. Siap, cakep. Ini Ibu ada Ibu Sulasih sudah raise hand, monggo. Mari Ibu Sulasih, waktu disilakan. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan saya Sulasih dari UPT SD Negeri Sanan Kulon 3. Ibu, Bapak, di sini saya ingin bertanya terkait dengan informasi umum. Jadi menurut pengalaman dari Bapak Khairuddin tadi, jawaban apa yang Bapak paparkan saat menjawab pertanyaan tentang informasi umum tentang guru penggerak? Mungkin itu nanti bisa membuat kami lebih, yang sebelumnya cuma punya gambaran sedikit, jadi punya wawasan yang lebih banyak. Lalu saya membaca di kolom chat ada info nanti akan di-share di grup besar. Nah, apakah di sini ada grup WA atau apa yang mungkin bisa saya ikuti? Linknya bisa di-share di chat. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Pak Din dan Ibu Sri mungkin langsung dijawab atau kita tampung terlebih dahulu? Tampung dulu aja Bu. Pak Khairuddin gimana? Bagaimana Pak Din? Oh ya, oke, siap. Kita tampung. Langsung aja gitu, monggo. Bagaimana? Terima kasih. Oke. Ya, langsung aja Bu. Ya, siap. Langsung saja, satu pertanyaan jawab. Bagaimana Bu Ana? Langsung ya? Iya Pak, langsung monggo.
Terima kasih Bu Sulasi atas pertanyaannya terkait kesiapan kita dalam mempersiapkan seleksi wawancara ini ya. Tadi yang ditanyakan terkait informasi umum guru penggerak. Nah, ini apa yang harus kita siapkan? Begini Ibu Sulasi dan Bapak Ibu yang lainnya. Kita kan sudah kita niatkan untuk ikut seleksi guru penggerak ini ya. Mau tidak mau kita sudah akan terjun di dalam guru penggerak. Maka kita harus tahu kenapa sih pemerintah meluncing ini guru penggerak, untuk apa dan sebagainya. Nah, ini harus kita tahu dulu. Nah, karena nanti di dalam pendidikan guru penggerak itu ada kompetensi yang nanti harus kita kuasai, harus kita punya ketika nanti mengikuti seleksi guru penggerak. Maka kompetensi itu pada tahapan-tahapan seleksinya itu pun sudah dirumuskan di SIM PKB Panjenengan itu dalam bentuk pertanyaan esai. Nah, mulai dari A sampai Z sampai terakhir itu sudah diberikan pertanyaan-pertanyaan yang mengarah nanti kompetensi yang akan dikuasai oleh seorang guru penggerak. Nah, kita sebagai calon guru penggerak ini apalagi angkatan 9 ini sudah banyak, kalau kita mau cari referensi dari angkatan-angkatan sebelumnya, maka akan lebih tepat kalau nanti angkatan 9 ini juga mencari referensi dari tujuan pemerintah mengadakan kegiatan pendidikan guru penggerak ini. Jadi kalau tadi kita highlight dari Bu Sri Utami tadi ya, kompetensi guru penggerak yang ditanyakan di situ, itu nanti pada akhirnya ketika panjenengan lolos di seleksi guru penggerak, akhirnya mengikuti pendidikan guru penggerak, itu ada modul-modul yang tertata dari modul 1.1 nanti sampai 3.3 kalau nanti masih sama dengan yang dulu, itu semua sudah runtut kompetensi yang akan disampaikan kepada kita, yang akan kita pelajari, mulai dari kompetensi bagaimana menjadikan diri ini sebagai guru yang bisa menghantarkan anak untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaannya hingga pada akhir pengambilan keputusan, juga membuat program-program yang berdampak dan sebagainya. Nah, ini akan lebih elok kalau kita persiapkan dari awal. Panjenengan bisa mencari atau membaca atau berliterasi dari browsing itu juga bisa. Dengan itu nanti panjenengan akan siap ketika nanti ada pertanyaan terkait informasi umum terkait guru penggerak. Mungkin itu sementara yang bisa saya sampaikan. Baik, mungkin Ibu Sri menambahkan, monggo. Oke, Bu Ana, terima kasih. Jadi saya sangat setuju dengan yang disampaikan oleh Pak Khairuddin. Mungkin saya hanya menggarisbawahi Ibu bahwasanya terkait dengan kompetensi guru penggerak, penjenengan arahkan terkait dengan jawaban yang akan disampaikan oleh asesor. Yang saya sampaikan tadi terkait visi sebagai guru, daya juang, pengambilan keputusan, mengembangkan orang lain, mengembangkan diri, termasuk juga etika dan juga dalam pengambilan keputusan dan berkolaborasi. Itu tunjukkan bahwa kompetensi itu penjenengan miliki. Itu nanti pasti akan memberikan catatan yang luar biasa bagi asesor. Mungkin demikian Bu Ana. Terima kasih Pak Din dan Ibu Sri. Bagaimana Ibu Sulasi, bisa diterima nggih? Baik, sudah sangat jelas pemaparannya. Terima kasih. Tapi pertanyaan yang kedua tadi belum dijawab. Apakah ada grup besar gitu? Oh, yang untuk ini ya? Iya, Ibu Sulasi, untuk link YouTube-nya ya? Iya, tadi kan ada yang di-share gitu, terus ada grup besar gitu. Oke. Jadi ada link untuk calon
ini ya untuk calon atau kandidat calon guru penggerak angkatan 9 ada grup WA-nya ada, nanti mungkin bisa juga dibagikan. Untuk link YouTube-nya juga nanti akan di-share juga di sini Ibu di kolom chat begitu nggih. Baik, terima kasih, sangat jelas sekali. Sama-sama, siap. Nggih. Baik, untuk yang kedua kami silakan Ibu Dita Ameliana untuk menyampaikan pertanyaannya. Monggo Ibu Dita. Iya, baik, terima kasih Bu Ana sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk mengajukan satu pertanyaan saja, Bu. Jadi begini, terkait tadi yang disampaikan oleh Ibu Sri ya tentang pengalaman-pengalaman yang harus disampaikan ketika nanti sesi wawancara, apakah boleh pengalaman yang saya sampaikan itu berdasarkan pengalaman saya ketika mengajar di sekolah yang lama? Jadi beda jenjang gitu Bu, karena semenjak tahun 2022 kemarin saya pindah jenjang yang asalnya SMK menjadi SMA. Karena kebetulan untuk pengalaman yang saya dapatkan itu terbilang masih banyak di sekolah yang lama Bu. Apakah boleh gitu Bu? Nah mungkin itu saja pertanyaan saya. Terima kasih Bu Ana sebelumnya. Iya baik, terima kasih. Ibu Dita dari mana? Dari sekolah mana? Oh iya. Maaf, saya dari SMA Negeri 2 Padalarang, Bu, di wilayah Kabupaten Bandung Barat. Luar biasa. Iya. Baik, tadi yang ditanyakan ialah apakah boleh ketika wawancara nanti menyampaikan pengalaman yang dimiliki tetapi berasal dari sekolah lama, gitu ya, Bu Dita ya? Betul ya? Iya, betul Bu Ana. Iya, betul sekali. Iya. Mari, monggo Ibu Sri atau Pak Din menjawab terlebih dahulu. Terima kasih Mbak Ana, luar biasa menarik. Saya pun akhirnya menjadi terinspirasi. Ternyata Bu Dita Ameliana yang nun jauh di sana juga bisa mengakses kita, Bu Ana, luar biasa. Selamat sore Bu Dita. Iya, selamat sore Bu Sri. Semoga wawancaranya lancar dan bisa lolos menjadi peserta CGP Angkatan 9 ya Bunda. Amin, amin. Terima kasih Bu. Begini Bunda, terkait dengan pengalaman yang ditanyakan oleh asesor itu adalah pengalaman di 2-3 tahun terakhir. Jadi menurut saya ketika pengalaman yang Ibu ceritakan itu adalah kisaran di 2-3 tahun terakhir tidak masalah. Kalaupun Ibu mendapatkan pengalaman dari jenjang sekolah yang berbeda, dari sekolah lama yaitu SMK maupun sekolah SMA. Demikian Bunda, terima kasih. Iya, baik. Terima kasih Bu Sri atas jawabannya. Iya. Sudah sangat ini ya Bu Dita, sangat melegakan begitu nggih? Iya, ya Bu, soalnya kan saya yang dikhawatirkan oleh saya itu ketika saya menyampaikan asal sekolah saya yang sekarang itu dari SMA, ternyata saya menyampaikan pengalaman itu berdasarkan sekolah lama di SMA. Takutnya memang jadi tanda tanya untuk asesor yang akan mewawancarai saya nanti Bu. Jadi makanya daripada saya khawatir, ya sudah saya tanyakan saja sekarang. Iya, terima kasih Bu Dita, semangat selalu. Ya, mudah-mudahan lancar Bu, nanti. Terima kasih, amin. Terima kasih banyak Bu Ana. Sama-sama. Ya, untuk selanjutnya kami berikan kesempatan kepada Ibu Elia Rohmawati untuk menyampaikan pertanyaan. Atau mungkin sebelumnya mohon maaf Pak Din mau menambahkan ya dari pertanyaannya Ibu tadi yang dari Padalarang ini tadi. Wah, jauh loh ini Pak Din. Ya. Tadi jawaban saya pun juga sama dengan Bu Sri Utami tadi sebenarnya Bu Ana. Jadi memang benar itu oleh asesor akan ditanyakan pengalamannya adalah 2-3 tahun terakhir. Jadi itu entah berbeda jenjang atau apapun, yang penting nanti disampaikan apa adanya. Nah, bahkan saya pun yang kemarin itu juga ikut seleksi calon CPP ya pada waktu wawancara. Ini masih belum pengumuman Bu Ana. Nah, di situ juga saya sampaikan pengalaman 2-3 tahun terakhir itu malah saya sampaikan
satu tahun berjalan ini, ketika ketika saya dengan posisi saya kan saya sebagai kepala sekolah ya Bu Ana untuk 1 tahun ini. Nah, yang 1 tahun sebelumnya atau 2 tahun sebelumnya itu sebagai guru itu juga saya sampaikan. Jadi saya sampaikan dengan apa adanya, bahwasanya ketika saya sebagai guru saya mengajar seperti ini dan sebagainya. Kemudian 1 tahun terakhir ini karena saya sudah tidak lagi mengajar sebagai guru, saya juga ceritakan pengalaman saya sebagai kepala sekolah. Jadi saya kira kok tidak masalah nggih kalau ketika kita menyampaikan terkait itu apa yang sudah kita lakukan di sekolah lama dengan sekolah yang baru. Itu Mbak Ana. Oke, terima kasih Mbak Din. Ini Bu Dita makin mantap ini. Baik, Ibu Elia. Ibu Elia, mohon maaf terjeda sejenak ya itu tadi. Monggo Ibu Elia, waktu disilakan. Nggih, terima kasih Bu Ana Sukasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Perkenalkan, saya Ibu Elia Rahmawati dari TK Al-Hidayah Pikatan 5, Kecamatan Wonodadi, Kabupaten Blitar. Hal yang ingin saya tanyakan yaitu Ibu Sri Utami tadi nggih, itu kan poin-poin yang disampaikan antara yang ditanyakan oleh asesor kepada kita itu kan kurang lebih seperti yang kita isikan di esai ketika kita mendaftar ya Bu, atau kita di tahap seleksi di tahap pertama. Itu jika jawaban kita tidak sama persis dengan apa yang kita sampaikan di awal itu apa diperkenankan Bu? Mohon maaf, ini sepertinya saya lupa ingat, soalnya saya tipe orang yang gimana ya Bu, nggak mau belajar kalau saya itu nggak butuh gitu loh Bu. Dan saya itu kurang bisa memahami hal-hal yang baru. Biasanya teman saya sudah paham, saya belum paham, baru masih belajar lagi, nanti baru paham di belakangan. Mohon maaf, itu salah satu kekurangan saya. Jadi saya mohon penjelasannya. Sebelumnya saya terima kasih. Baik Ibu Elia. Tadi pertanyaannya berarti apakah ketika wawancara nanti jawaban yang disampaikan itu harus sama persis dengan isi kita ketika di seleksi tahap 1, begitu ya Ibu ya? Benar? Iya Bu, iya. Oke. Baik Ibu Sri dan Bapak Khairuddin, monggo waktu kami silakan. Terima kasih Bu Ana, saya coba menjawab lagi. Selamat sore Bunda Elia Rahmawati. Selamat sore Ibu. Semangat ya Bunda. Terima kasih. Saya juga sama Bun, saya juga sudah berumur. Jadi biasanya saya selalu kalah langkah dengan teman-teman yang muda, dengan para junior saya seperti Ibu. Tapi saya tetap semangat. Jadi begini Bunda, terkait dengan jawaban, memang kalau kita amati kegiatan wawancara itu panduan dari asesor adalah isi. Saran saya Bunda, sebelum jadwal itu muncul di CMKB, itu isi masih ada. Itu tolong penjenengan review lagi. Kalau bisa di foto gitu Bun, seperti itu nanti sebagai bahan belajar panjenengan. Nah, kalau sudah seperti itu, saya yakin panjenengan menjadi lebih memahami apa yang sudah pernah Bunda Elia tuliskan di isi. Nah, pada saat menjawab itu sebagai dasar Bunda untuk menjelaskan kepada asesor. Apakah harus sama persis? Tidak. Yang penting tidak melenceng dari isi. Nah, seperti itu. Namun satu hal yang perlu digarisbawahi, mohon maaf ya Bunda, ini saya sampaikan pengalaman dari teman saya. Ketika Bunda lupa, Bunda ingat kalau pertanyaan itu sama di isi, tapi Bunda lupa tentang jawabannya. Bunda tidak usah menyampaikan, mohon maaf saya lupa jawaban ini tidak sama dengan isi. Mohon itu dihindari Bunda. Itu malah akan menunjukkan kelemahan kita. Jadi kita jawab apa yang kita ingat, tapi tentunya sesuai dengan fakta yang ada. Saya kembalikan lagi, jangan sampai menjawab sesuatu yang bukan pengalaman kita. Karena itu nanti akan sangat menyusahkan kita di pertanyaan berikutnya.
karena pertanyaan berkembang sesuai dengan jawaban. Demikian Bunda Elia, semoga bisa menginspirasi. Iya Bu Sri, terima kasih atas jawabannya. Ya. Pak Din, mungkin menambahkan? Monggo Pak. Sepertinya cukup dari Bu Sri Utami tadi, Bu Ana. Baik. Terima kasih Bu Sri dan Pak Din. Bisa ini ya Bu Elia, cukup menenangkan ya. Iya Bu Ana, terima kasih semuanya. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam, semangat selalu. Baik, Bapak Ibu, mungkin ada yang mau menyampaikan pertanyaan lagi, masih ada waktu. Monggo, mungkin ada yang mau ditanyakan lagi. Tadi sepertinya Pak Zainuddin. Oh iya, tapi sepertinya terpental atau gimana tadi? Terpental. Pak Azizuddin. Oh iya, monggo Bapak. Zainuddin. Azizuddin ya. Azizuddin. Ya, silakan Bapak. Oh iya itu, alhamdulillah. Monggo Bapak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aziz dari SMP 1 Maron, Kabupaten Probolinggo. Mau tanya tentang materi wawancara. Apakah materi wawancara itu sudah pakem? Maksudnya ada urutannya atau memang mengalir saja sesuai dengan kemauan asesornya? Kalau kemauan asesornya kan nggak tahu apa yang harus kita pelajari kalau misalkan maunya asesor. Begitu pertanyaan saya. Monggo. Ya, Pak Aziz. Jadi yang ditanyakan oleh Bapak, apakah pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan oleh asesor nanti sudah pakem begitu sesuai urut-urutannya, begitu nggih? Monggo Pak Din terlebih dahulu mungkin yang menjawab. Monggo. Ya, terima kasih Pak Azizuddin atas pertanyaannya terkait apakah pertanyaan wawancara itu sudah dipakem begitu ya. Begini Bapak, sejauh yang saya tahu dari para asesor itu sudah memiliki poin-poin atau kompetensi-kompetensi yang ingin ditanyakan, itu sudah ada listnya Bapak, ada listnya, sehingga ketika itu semua belum didapatkan poinnya atau belum ditanyakan, itu nanti pasti akan tetap ditanyakan, sehingga semua list poin-poin dari beliau-beliau itu nanti sudah ditanyakan semua. Nah, terkait poin-poin yang ditanyakan itu tidak lain juga dari kompetensi yang ingin digali dari esai kita Bapak yang kita tulis di SIM PKB itu. Jadi tadi sudah disampaikan juga oleh Bu Sri Utami terkait kompetensi guru penggerak yang akan ditanyakan. Nah, itu pula nanti yang akan ditanyakan pada saat wawancara. Jadi itu yang bisa Bapak persiapkan dari entah nanti urutannya apapun, terserah dari Bapak asesor. Namun demikian tidak menutup kemungkinan ada pertanyaan yang sifatnya ekor daripada pertanyaan yang kita sampaikan. Itu kadang-kadang ketika kita menjawab dan pertanyaan itu belum masuk poinnya beliau, kita masih akan terus digali begitu Bapak Ibu, akan terus digali. Bahkan pengalaman saya pun ada pertanyaan-pertanyaan itu yang itu sebenarnya tidak masuk pada pertanyaan inti, tetapi itu juga kadang-kadang ditanyakan seperti seperti kemarin saya kok memakai baju pramuka itu apa sih, itu yang dipakai itu apa sih, kok ternyata tiba-tiba juga ada pertanyaan seperti itu ternyata juga pertanyaan-pertanyaan yang di luar dugaan kita. Nah, ini kuncinya ya kita tetap rileks, tenang saja menjawab, mengalir begitu. Yang penting kita sudah siapkan materi dengan sebaik mungkin. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Baik Pak Din, mungkin ini ada Bapak Imam Wahyudi, mungkin mau menambahkan ini, monggo Bapak. Terima kasih. Bapak Imam. Halo, suara saya terdengar jelas ya? Iya Bapak. Terdengar jelas Bapak. Terima kasih
Tadi penyampaian disampaikan oleh dua narasumber ini sangat luar biasa ya. Saya hanya menambahkan begini, ini di aspek teknis ya. Biasanya kan Bapak Ibu mendapatkan link wawancara dan link simulasi mengajar itu di SIM PKB ya. Di SIM PKB, jadi setelah Bapak Ibu klik link Meet-nya itu nanti kan Bapak Ibu akan diarahkan Bapak Ibu nanti menggunakan akun apa. Biasanya kan kalau di laptop panjenengan nanti ada beberapa akun ya gitu. Maka Bapak Ibu harus pilih akun Belajar ID-nya ya. Karena nanti kan bisa jadi Bapak Ibu di akunnya itu ada akun Gmail itu yang mana namanya itu bukan nama asli Bapak Ibu atau istilahnya nama samaran. Maka ketika admin Meet-nya itu akan meng-admit, akan menerima Bapak Ibu untuk bisa gabung, itu tidak akan menerima karena kan ini sebenarnya yang wawancara di link ini Bapak A ya. Jadi ternyata yang join ini kok namanya bukan Bapak itu, padahal itu sebenarnya iya, tetapi penamaan di akunnya kan kadang kalau akun Gmail atau akun pribadi itu kadang kan penamaan kan kita bebas seperti itu. Oke, jadi itu saja Bapak Ibu. Jadi bisa jadi pernah ada teman itu di grup yang cerita, saya tuh sudah klik join untuk gabung di Meet wawancara atau simulasi, kok tidak di-admit oleh adminnya. Ternyata dicek dia itu pakai akun pribadi, bukan akun Belajar ID. Itu saja. Terima kasih. Baik Bapak, terima kasih. Jadi Bapak Imam Wahyudi ini beliau ialah koordinator dari komunitas guru penggerak Angkatan 4 Kabupaten Blitar. Beliau juga ko-kapten Belajar ID, begitu nggih Bapak. Monggo Ibu Sri mungkin melengkapi ya tadi yang dari Pak Din tadi, pertanyaan dari Bapak Aziz tadi, Bu. Monggo. Terima kasih Bu Ana. Selamat sore Pak Azizuddin. Ya, selamat sore Bu. Selamat sore Bu. Terima kasih Bapak. Mungkin saya akan menambahkan jawaban dari Bapak Khairuddin terkait dengan pertanyaan Bapak untuk pertanyaan yang disampaikan oleh asesor kepada kita. Jadi begini Pak Azizuddin, setiap peserta itu mendapatkan pertanyaan yang berbeda. Artinya asesor memberikan pertanyaan dengan cara yang berbeda. Namun di situ mengandung pemahaman yang sama. Jadi mungkin Bapak Azizuddin bisa menyiapkan terkait dengan apa yang sudah saya sampaikan di materi di depan. Dan itu sudah ada di petunjuk umum. Apa yang akan dinilai. Itu yang tidak boleh dilupakan. Terkait dengan apa? Jadi yang kita persiapkan adalah visi misi kita sebagai seorang guru, bagaimana kita berkolaborasi, bagaimana kita mengembangkan orang lain, mengembangkan siswa, bagaimana cara kita mengambil keputusan, menghadapi masalah-masalah pembelajaran di kelas, juga bagaimana kita mengembangkan diri. Jadi memang di sini asesor itu sudah punya acuan apa yang akan digali dari para peserta wawancara. Sehingga sebelum mendapatkan itu, maka asesor tidak akan menyudahi wawancara yang akan dilaksanakan. Sehingga dari pengalaman teman-teman, itu wawancara ada yang dilaksanakan 30 menit, 45 menit, 60 menit, atau bahkan mohon maaf ada yang dilaksanakan sampai 1 jam lebih. Demikian Pak Azizuddin, semoga bisa menginspirasi. Terima kasih. Ya. Terima kasih Ibu Sri dan Pak Din. Bagaimana Pak Aziz? Ini cukup memberi penerang, nggih. Terima kasih Bu. Sama-sama. Mungkin masih ada lagi Bapak Ibu yang akan ditanyakan? Atau bagaimana Pak Tio? Oh ini ada Ibu. Ya Bu Astri Purbasari, mungkin ini pertanyaan yang terakhir nggih. Monggo Bu Astri, silakan. Iya Bu Ana, terima kasih untuk waktunya. Saya Astri Purbasari dari
SD Negeri Bugangan 02 Semarang. Yang ingin saya tanyakan, ketika wawancara nanti, ketika asesor bertanya tentang pengalaman, apakah menjawabnya harus seputar pembelajaran? Misal gini Bu, karena 2 tahun lalu itu saya mendapat tugas tambahan dari Korsatpen saya menjadi koordinator BOS yang membantu dan sebagai jembatan informasi dari teman-teman 28 SD ke Dinas Pendidikan Kota Semarang gitu. Apakah saya boleh menjawab pengalaman saya ketika menjadi koordinator BOS atau harus pengalaman seputar pembelajaran bersama peserta didik? Mohon pencerahannya Bapak Ibu, terima kasih. Baik Bu Astri, jadi Ibu Astri tadi menanyakan apakah pengalaman yang disampaikan nanti itu khusus tentang seputar pembelajaran bersama dengan anak-anak ataukah dari hal-hal yang lain juga begitu ya. Baik, Ibu Sri ini senyum-senyum ini siap menjawab ini Bu ya. Pak Din juga. Monggo Ibu. Terima kasih Bu Ana. Saya membayangkan Bu Astri ini masih sangat muda dan sangat energik luar biasa Bu Ana. Selamat sore Bu Astri. Selamat sore Ibu. Semangat ya Bu, semoga terus berkarya anak-anak. Bu Astri, mungkin saya bisa memberikan jawaban nanti disambung oleh Pak Khairuddin. Jadi begini Bu Astri, memang kita harus mencermati pertanyaan dari asesor. Pertanyaannya apa? Jadi betul sekali tadi Pak Din itu menyampaikan cermati pertanyaan dari asesor. Jangan buru-buru untuk menjawab, mungkin mengambil napas dulu baru dijawab. Itu tip yang luar biasa. Jadi kita lihat pertanyaannya. Kalau pertanyaannya, apakah pengalaman yang sudah Ibu lakukan selama mengajar, berarti itu harus dijawab pengalaman Ibu seputar pembelajaran. Apapun juga itu, monggo. Tapi kalau pertanyaan, apakah pengalaman yang sudah Ibu laksanakan selama menjadi seorang guru? Nah, jawaban tadi luar biasa, sangat menginspirasi. Kenapa demikian? Karena tidak semua Bapak Ibu guru termasuk saya juga belum pernah mendapatkan kepercayaan seperti Bu Astri harus bertugas sebagai koordinator BOS dan juga menyebatani untuk 80 SD. Itu luar biasa. Jadi nanti kalau pertanyaannya memang pengalaman menjadi guru itu layak untuk disampaikan dan saya berharap nanti akan mendapatkan apresiasi dari asesor. Demikian Bu Astri, terima kasih. Bu, terima kasih pencerahannya. Selamat sore. Ya, mungkin bisa ditambahkan oleh Pak Din, monggo Pak Din. Sepertinya sudah cukup yang disampaikan Bu tadi. Saya sangat setuju ya dari yang disampaikan Bu tadi. Ya hanya saja nambah sedikit dari setiap apa yang kita sampaikan ketika menjawab itu jangan lupa untuk selalu reflektif diri ya. Karena pada dasarnya salah satu nilai seorang guru penggerak itu adalah nilai selalu mau merefleksikan diri sehingga nanti ketika kita menjawab pun juga tidak lepas daripada kekurangan-kekurangan. Nah, kekurangan itulah nanti yang perlu kita sampaikan juga sebagai bentuk refleksi diri kita. Mungkin itu yang bisa saya tambahkan. Terima kasih. Terima kasih Bu Sri, terima kasih Pak Din. Baik Bapak Ibu semua, tidak terasa nih ini waktu kita sudah hampir habis begitu. Terima kasih atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan. Mudah-mudahan dari penjelasan Bapak Khairuddin dan juga Ibu Sri tadi memberikan pencerahan-pencerahan kepada Bapak Ibu semua. Namun demikian Bapak Ibu juga tidak menutup diri untuk mendapatkan referensi-referensi dari
YouTube lain, channel YouTube lain atau dari komunitas lain gitu. Karena kemarin itu ada kata-kata dari Ibu siapa itu yang menginspirasi bahwa semakin banyak bekalnya tentu kita akan lebih siap gitu nggih. Izinkan saya membacakan ringkasan dari kegiatan tanya jawab dari hasil sharing dan tanya jawab ini tadi nggih. Jadi yang kesatu yaitu informasi umum seorang guru penggerak tentunya nanti akan ditanyakan. Jadi kita sebagai kandidat harus menyiapkan diri kita dengan berbagai pengetahuan mengenai guru penggerak. Kita bisa belajar dari berbagai sumber. Kemudian untuk yang kedua, link YouTube nanti akan di-share di kolom chat, begitu ya Bapak Ibu. Kemudian juga tadi pengalaman lama apakah boleh kita ceritakan pada saat dilaksanakan wawancara. Ternyata boleh, yang jelas pengalaman yang kita miliki 2-3 tahun terakhir biasanya seperti itu. Kemudian pentingnya bagi kita untuk mereview kembali IC kita terlebih dahulu. Kita harus benar-benar menguasai IC-an kita yang sudah kita isikan itu. Kita harus benar-benar menguasai. Kita bisa buka SIM PKB lagi, mungkin kita bisa mempelajari, bisa copy paste, mungkin seperti itu supaya kita menguasai. Kemudian apakah pertanyaan dari asesor itu senantiasa berurutan? Tadi disampaikan oleh Bapak Ibu narasumber bahwa tidak selalu Bapak Ibu nggih. Mungkin ada acuan-acuan khusus pertanyaan-pertanyaannya itu memang sesuai dengan IC, namun untuk urutan itu tergantung kepada asesor, dan juga di sana ada pertanyaan-pertanyaan pengembang untuk kita yang kita harus siap apapun itu pertanyaannya. Begitu. Jadi kita tidak tegang atau tidak acuan kita hanya pada IC, tidak, tetapi kita harus siap dengan pertanyaan apapun itu, menjawab dengan senyum katanya tadi, kata Pak Din dan Bu Sri tadi, senjatanya senyum gitu ya. Oke. Kemudian pesan dari Bapak Imam bahwasanya tadi ketika kita masuk pada link SIM PKB, alangkah baiknya atau memang dianjurkan kita menggunakan akun belajar ID, karena di situ menjadi kunci supaya menghindari tidak diterima karena mungkin pakai nama orang lain begitu atau bukan nama kita sendiri. Jadi cari aman begitu ya Bapak Ibu, demi keamanan kita. Kemudian ada juga tadi ya, apakah pertanyaan dari asesor hanya mengenai pembelajaran? Bapak Ibu dari narasumber sudah menyampaikan bahwa pertanyaan tidak seputar pembelajaran saja, tetapi nanti kita fokus kepada pertanyaan asesor yang ditanyakan tentang pengalaman dalam pembelajaran bersama anak-anak atau pengalaman yang lain. Jadi kita fokus pada pertanyaan dan kita menjawab sesuai pertanyaan begitu. Dan yang terakhir tadi dari Bapak Khairuddin, kita harus selalu ingat bahwa kita harus punya jiwa reflektif, ngaten nggih. Jadi kita tahu apa kelemahan kita, apa kekurangan kita, dan kita mau mengakuinya gitu untuk perbaikan ke depan. Seperti itu. Sebelumnya ini Bu Sulasih raise hand, Ibu mungkin ada yang mau disampaikan? Ada Bu, tapi ini mungkin agak melenceng ya. Masalah ini saya tujukan kepada Bapak ini. Pak ngapunten, kan saya dulu waktu di akun belajar ID saya itu adalah nama saya, setelah itu ada admin SD guru belajar ID, admin SD belajar ID. Nah, sekarang langsung berubah menjadi guru belajar ID tanpa ada admin. Apakah itu bermasalah? Apakah memang pernah ada langsung pergantian seperti itu? Terima kasih, mohon maaf. Ya, Bapak Imam, monggo. Disilakan. Terima kasih. Ibu, coba gini, kan di tahun kemarin tidak salah itu kita diwajibkan mentautkan akun belajar ID di SIM PKB. Jadi monggo panjenengan cek di SIM PKB panjenengan itu nanti tidak salah di SIM PKB nanti ada integrasi layanan itu nanti kan jenengan cek itu apakah sudah tertaut dengan akun belajar ID yang terbaru ya. Jadi kan karena ada perubahan akun, jadi misalkan dari seperti saya jadi dari guru menjadi admin atau
juga misalkan yang diterima di beda jenjang ya seperti itu. Jadi itu nanti jenengan cek di situ, karena nanti yang dilihat oleh SIM PKB itu akun Belajar ID yang terbaru. Oke, terima kasih. Pak, terima kasih. Berarti memang ada perubahan ya Pak. Dan ini yang kemarin saya tautkan di SIM PKB itu yang admin untuk guru. Ini saya coba masuk, belum saya tautkan. Terima kasih Bapak atas informasinya. Terima kasih Bapak Imam. Baik Ibu, mungkin dari saya cukupkan sekian dulu. Tentunya banyak sekali kekurangan, dan terima kasih sudah diberi waktu atau kesempatan untuk belajar bersama ini dengan Bapak Ibu. Luar biasa, saya juga dapat banyak ilmu akhirnya. Namun sebelum saya tutup, saya ada pantun juga. Ada pantun, katanya tadi nggak lengkap kata Kak Tio ya. Baik, langkah menari-nari, hati gembira, muka berseri-seri.